instalasi atau pemasangan VR simulator ekskavator. Kita sudah mendapatkan dua box ya VR. Yang pertama itu adalah kodenya seri W. Ini adalah untuk CPU ya. Di dalamnya berisi keyboard, CPU dan lain sebagainya. Terus di box sebelah kanan saya itu adalah dengan number seri V, itu berisi kontrol dan attachment untuk unit ekskavator. Oke, setelah ini kita akan unboxing ya dua box ini untuk nantinya kita akan lakukan instalasi. Untuk membuka masing-masing box ada 4 locknya ya. Kita lihat satu di sisi bagian kanan saya, di bagian kiri, dan 2 ada di bagian belakang. Lalu kita buka, ini adalah untuk box yang berisi CPU. Oke, setelah kita buka box pertama, maka ada 3 bagian besar yang kita akan dapatkan. Yang pertama, ini adalah monitor, keyboard dan lain sebagainya. Bagian yang kedua itu adalah HoloLens. Yang ketiga, ya, yang terakhir ini adalah bagian dari CPU. Ya, Oke, di bagian pertama kita akan mendapati suatu komponen yang paling penting, yaitu adalah berupa CPU. Yang kedua kita dapati adalah soket power, ya. Ada mouse di sini, ada tripod untuk sensor, ya, dan ada kabel power. Dan ini adalah antena yang nantinya juga dipasang di CPU. Oke, di bagian kedua kita akan menemukan ya. Yang pertama itu adalah HoloLens sendiri ya, satu SC ya, sudah terpasang SC ya. Yang kedua kita bisa lihat di sini ada kabel yang menghubungkan base station ya. Terus yang ketiga itu ada dongle ya, USB dongle di dalamnya. Ini sangat penting. Nah, terus selanjutnya ada HTC hub ya. Ini akan menghubungkan menjadi adaptor. Oke, selanjutnya kita akan temui lagi di sini adalah kabel power ya. Ini banyak sekali kabel power ya. Baik itu kabel power yang langsung maupun kabel power yang memiliki adaptor ya. Ini digunakan untuk base station ya. Selanjutnya di sini kalau tadi ada monitor, ini ada standnya monitor ya. Ditaruh di sini terpisah dengan monitornya. Oke. Yang lain adalah merupakan kabel power. Ini adalah yang kita temui di box yang kedua, dan yang paling penting juga kita menemui ada 2 di sini ya, dengan penempatan sisinya di sisi luar itu adalah base station. Jumlahnya ada 2. Ya, ini adalah komponen yang sangat penting. Oke, pada bagian yang ketiga kita akan menemukan di sini adalah wireless keyboard ya. Ada manual book ya dari VR itu sendiri. Terus yang ketiga ini adalah anti reflektor ya, gunakan sebagai acuan juga ketika kita melakukan instalasi ya. Dan yang terakhir itu adalah monitor ya, Lenovo ya. Oke, pada box yang kedua ya, setelah kita buka boxnya maka kita akan menemukan yang pertama ini adalah manual book ya, panduan mulai cepat ekskavator ya. Komponen utama di box ini adalah joystick control dan pedal control. Kita lihat ini adalah joystick control ya. Ya, ini adalah joystick control. Ini adalah untuk posisi yang left atau sebelah kiri. Oke, kembalikan. Dan ini adalah untuk pedal controlnya ya. Di pedal control ini ya, ditaruh di bagian bawah nantinya, dan di bawahnya ini, di bawahnya pedal control kita mendapatkan untuk joystick untuk yang right atau sisi sebelah kanan. Oke. Bawahnya juga ada kabel datanya. Oke. Setelah kita membuka 2 box tadi, maka kita akan melanjutkan ke proses instalasi atau pemasangan. Hal pertama yang dilakukan adalah memasang kabel soket power ya. Kita di sini ada 2 soket power ya. Kita ambil kabel yang warna putih ya, yang akan menghubungkan 2 soket power ini.
langsung kita pasang, kita lepaskan dulu ya. Di sini ada dua sisi ya, yang satu ada yang berlubang, yang satu ya memang yang pejal. Langsung kita pasang. Pastikan proses pemasangannya itu benar ya, pas dan kekencangannya juga terjaga ya. Habis itu kita masukkan ke soket yang sebelah sini. Oke. Setelah itu, setelah dua soket ini terpasang, kita lakukan pemasangan ya untuk kabel power menuju ke sumber listrik ya. Bentuknya seperti ini. Ya, kita pasang di salah satu bagian seperti ini. Pastikan kekencangannya. Jadi posisinya seperti ini. Ya, yang tadi warnanya putih, kalau ini warnanya hanya menghubungkan ke kabel power. Jadi kita cukup menggunakan satu stop kontak. Oke, setelah kita memasang soket power tadi, kita singkirkan dulu. Selanjutnya kita memasang anti reflektor ya. Pemasangannya adalah seperti ini ya. Bagian yang kasar diposisikan di bawah ya, jadi seperti ini. Kita langsung pasang. Dari anti reflektor ini juga bisa menjadi acuan kita ya untuk memasang monitor, station base dan kontrol. Oke. Proses selanjutnya kita akan memasang PC atau komputer ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komputer ini memiliki 3 produk key gitu ya. Yang pertama ini adalah menunjukkan nomor dari VR-nya ya, ada W0090. Di sini ada SN untuk serial number atau produk key untuk komputernya sendiri. Dan yang satu lagi adalah dari seri Windows, ulangi Microsoft. Untuk pemasangan PC sendiri, kita terdapat ada dudukannya, kita masukkan ke dudukan. Oke. Jadi posisinya berdiri seperti ini. Selanjutnya kita pasang kabel power dengan kode warna abu-abu ya. Kita pasang di sumber powernya ya. Di bagian belakang kita pasang dengan tepat ya. Posisinya seperti ini. Pastikan kondisinya kencang dan terpasang dengan sempurna. Oke, setelah kita memasang PC, selanjutnya kita memasang screen ya atau monitor ya. Hal yang harus diperhatikan ketika mau memasang monitor itu adalah yang pertama itu adalah monitornya sendiri, yang kedua ini adalah locknya, yang ketiga ini adalah dudukannya, dan yang keempat adalah kabel ya, baik itu kabel power maupun kabel HDMI yang memang memiliki kode warna orange. Oke, cara pemasangannya yang pertama kita pasang dulu lock di monitor ya, caranya seperti ini. Kita masukkan, kita lock, ini sudah terlock ya. Selanjutnya tinggal kita pasang ke dudukan ya, kita bisa setting. Oke, jadi monitor sudah terpasang. Selanjutnya tinggal kita pasang kabel power dan kabel HDMI dengan kode warna orange. Selanjutnya kita memasang kabel power untuk monitor, pastikan terpasang. Lalu kita pasang yang warna kuning ini di bagian power bagian belakang. Oke. Selanjutnya kita pasang kabel HDMI ya, seperti tadi menggunakan kode warna orange. Pasang. Oke. Setelah terpasang maka untuk unit monitor siap untuk dioperasikan. Oke, selanjutnya kita akan memasang unit untuk base station ya. Untuk memasang unit base station yang perlu kita siapkan adalah base station itu sendiri, yaitu base station A dan base station B ya. Terus yang kedua ini adalah tripod ya atau dudukan ya. Terus yang ketiga ini adalah kabel penghubung kedua base station. Yang ketiga ini adalah kabel untuk power ya. Oke, yang pertama kita pasang dulu dudukan base station.
Ya. Pastikan ulirnya tepat ya. Kita pasang, lalu kita berdirikan posisinya seperti ini. Ya. Lakukan juga untuk kedua base station. Nantinya base station ini ya berfungsi sebagai penangkap sensor. Oke. Selanjutnya kita pasang ya. Untuk power base station ini dengan kode warna coklat. Ya, perhatikan jangan sampai tertukar. Untuk kode warnanya adalah warna coklat. Kita pasang. Sini seperti biasa pemasakannya juga harus kencang dan tepat. Oke. Lakukan yang sama untuk kabel power dengan base station yang satunya. Oke, setelah terpasang kita posisikan base station pada ujung ya, sisi kanan kiri sesuai dengan batas anti reflektor. Pasang di sini dan satu lagi pasang di area sini. Ya, ini diperhatikan ya. Oke, selanjutnya kita pasang dua penghubung ya antara base station A dan base station B menggunakan kabel jack 3,5 mm. Ya, pasang di bagian belakang ya di sini. Oke, yang satunya ya untuk kabel power. Kita juga akan langsung pasang untuk kabel powernya. Oke, kita pasang kabel power pada soket kabel power di posisi paling kiri. Oke, dengan kode warna coklat. Oke, setelah itu untuk semua kabel power kita masukkan ke soket power. Dan selanjutnya kita pasang baterai sesuai dengan terminalnya. Lalu kita tutup lagi. Oke. Selanjutnya untuk keyboard, karena kita menggunakan wireless keyboard ya, kita pastikan keyboard ini terpasang baterai sebagai powernya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan instalasi dengan pemasangan antena, ya, pemasangan antena pada CPU dan pemasangan dongle. Ya, ini sangat penting dongle karena program ini tidak akan berjalan tanpa adanya dongle sebagai lisensi. Ya, di sini terlihat ada lisensinya, ya, ada kodenya serialnya, dan ini akan dipasang di CPU. Pemasangannya di atas port untuk antena. Oke, untuk pemasangan antena sudah tersedia portnya ya, berupa kuningan. Kita pasang kanan kiri bebas ya. Pastikan pemasangannya ulirnya dengan benar, jangan terlalu kencang ya. Kita taruh di sini. Oke, selanjutnya untuk dongle ya, kita pasang di port USB di atasnya antena ya. Kita pasang di USB ini. Oke. Proses selanjutnya kita akan memasang HTC Link ya, dimana di HTC Link itu memiliki dua bagian port gitu ya. Yang pertama itu menghubungkan antara HTC Link dan PC, dan yang kedua adalah antara HT Link dan VR-nya sendiri. Oke. Komponen yang dibutuhkan itu adalah kabel power. Terus yang kedua ini adalah perpaduan antara kabel USB dan kabel HDMI. Oke. Dengan kode kedua-duanya warna hijau. Ya, kode warna hijau. Oke, yang pertama kita akan pasang dulu kabel powernya. Oke. Setelah itu kita pasang pada bagian yang menghubungkan dengan PC atau dengan format warna biru ya, yang ini adalah warna orange. Kita pasang powernya di warna
ujung sini. Oke, setelah itu kita akan pasang dengan kode warna biru lah. Hijau yang lain itu adalah HDMI yang akan menghubungkan ke PC dan kabel USB, port USB. Oke, selanjutnya setelah kita memasang kabel dari HTC Link, kita sambungkan ke PC ya. Yang pertama untuk HDMI langsung saja kita pasangkan di port di HDMI. Untuk selanjutnya untuk kabel USB kita pasang di warna biru ya, di sebelahnya dongle. Oke, untuk kabel power kita sambungkan ke port kabel power. Oke, untuk kabel HDMI ya dari monitor kita hubungkan ke PC ya, posisinya di atas kabel HDMI, di atas yang tadi kita hubungkan dengan HTC Link dengan kode warna orange. Oke, selanjutnya kita memasang komponen yang paling penting ya, yaitu adalah VR headset, di mana di dalamnya ada penangkap sensor, ada kamera, dan ada HoloLens-nya ya. Ada kabelnya, di mana kita mempunyai 4 kabel ya. Ada memiliki kode, yang pertama adalah warna orange, yang kedua adalah kode warna pink ya. Untuk pink kita langsung hubungkan ke PC ya, di kabel USB port bagian atas. Oke, kita pasang. Selanjutnya untuk kabel 3 ini kita akan pasang di HTC Link ya. Kita lihat warnanya sama, orange. Kita pasang untuk HDMI, dipasang di HDMI. Oke, untuk USB juga sama. Dan satu lagi. Oke. Pastikan pemasangannya sempurna. Oke, selanjutnya kita akan memasang joystick control ya. Dimana untuk joystick control sudah ada kodenya. Ini ada R. Ini adalah right atau untuk sisi joystick bagian kanan ya. Kita pasang ya joystick ini dengan mengencangkan adjuster ya sebagai penjepit ya. Untuk panduannya kita lihat bahwa joystick ini terpasang di antara keyboard. Jadi keyboard itu kita posisikan di tengah, dan untuk joystick kita posisikan persis di sampingnya. Ya, kita kencangkan. Oke, posisinya seperti ini. Juga untuk bagian yang sisi sebelah kiri atau left ya, sama. Acuannya adalah keyboard yang kita sudah taruh di tengah, lalu kita pasang di sisi sampingnya. Kendorkan dulu. Oke, setelah terpasang maka dapat kita uji coba. Oke, untuk USB ya, USB joystick ya dengan kode warna biru, kita masukkan dua-duanya ke USB di bagian bawah. Oke, satu, yang kedua. Oke, selanjutnya untuk pemasangan pedal kontrol kita posisikan di tengah-tengah bagian bawah, dan untuk USB-nya dengan kode warna biru kita pasang di sisa USB yang tersedia sebelah sini. Oke, dalam proses pemasangan tadi pastikan sumber arus itu belum terpasang ya. Sebelum kita memasang ke sumber arus atau stop kontak, kita pastikan dulu ya pemasangan ini sudah sempurna ya, terutama untuk kabel power. Ini untuk menghindari korsleting. Setelah memastikan semua sambungan aman, maka kita akan menghubungkan ya ke stop kontak. Oke, setelah kita memasang kabel power, selanjutnya kita
mengonkan CPU. Kita tekan power CPU, posisinya di sini. Oke. Jangan lupa kita on-kan juga untuk power. Untuk posisi base station sendiri ya, kita posisikan dia membentuk segitiga antara keduanya. Ya, kita posisikan dia membentuk segitiga ya dengan si pemakai. Jadi sebenarnya di sini diposisikan membentuk segitiga yang mana dia akan menangkap sensor dari ketika operator atau peserta training menggerakkan joystick dan lain sebagainya. Oke, untuk memastikan bahwa base station ini dalam kondisi baik atau sudah berjalan atau belum, kita lihat di sini. Ini terlihat ada base station dengan kode A. Terus yang bagian kanan itu adalah kode B. Untuk memastikan base station dan VR headset itu terpasang atau terkoneksi dengan baik, maka dapat dilihat di sini. Jika memang koneksinya sudah bagus, maka dia akan berwarna hijau. Kalau tidak normal, dia akan tidak menyala hijau atau berwarna abu-abu seperti ini. Setelah memastikan pemasangan komponen-komponen VR, maka kita akan masuk ke program VR. Di sini ada 5 ya, ada 5 program VR ya. Yang pertama itu adalah restart ya. Ini digunakan untuk kepentingan merestart stream VR. Yang kedua itu adalah stream VR sendiri, yaitu untuk mengecek konektivitas ya antara headset ya. Ini ada base station ya, sisi kanan atau base station A dan base station B. Terus yang ketiga adalah VR room setup, ini untuk men-setting room yang kita gunakan. Terus selanjutnya workset VR calibrator untuk mengkalibrasi ya komponen hardware. Terus yang ketiga workset VR sendiri adalah untuk menjalankan simulasi VR. Sebelum kita mengoperasikan VR, hal yang penting yang kita lakukan adalah melakukan kalibrasi. Dalam hal ini kalibrasi yang kita lakukan adalah kalibrasi hardware berupa kontrol joystick dan kontrol pedal. Ya, kita buka dulu software workset VR calibrator. Oke, setelah kita membuka software ini, ya, di sini sudah diinstruksikan apa yang harus kita lakukan. Ya. Untuk di proses kalibrasi kali ini, yang pertama kita lakukan adalah melakukan kalibrasi kontrol pedal. Ya, di sini ada instruksinya, tinggal melakukan sesuai instruksi. Kita tekan spasi, habis itu kita tekan ke belakang. Lalu kita tekan spasi, habis itu tekan ke depan, spasi. Habis itu kita lihat, lepaskan dulu, kita spasi dulu. Habis itu tarik ke bawah. Ingat ya, sesuai instruksi. Pas, kiri, kanan, ya, lepas. Sekarang kita berpindah ke joystick yang kanan. Nah ini, ketika kita sudah selesai melakukan kalibrasi, kita dapat melakukan pengujian apakah memang kalibrasi yang sudah kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Kita coba depan, oke, belakang, oke, samping kanan kiri, oke. Juga dengan pedal belakang. Nah, jika dalam pengetesan ini sudah oke, maka kita bisa kembali dengan menekan tombol spasi. Artinya kalibrasi sudah oke dan bisa kita lakukan simulasi. Kita melangkah ke VR room setup. Kita klik dulu 2 kali. Nah, di sini ada pilihan ya. Yang pertama itu adalah room scale, yang kedua adalah standing only. Ya. Sesuai dengan jenis VR kita ya, yang mana itu adalah VR untuk pengoperasian ekskavator, maka kita akan memilih untuk tipe yang standing only
ya. Jadi untuk room scale itu digunakan ketika menggunakan VR Quest ya. Jadi kita pilih saat ini adalah standing only.